Saya mau berbicara tentang beberapa pelajaran dari hal doa yang terdapat pada Injil Lukas. Injil Lukas banyak mencatat tentang doa. Saya akan melihat 3 perumpamaan tentang doa. Jadi Tuhan Yesus mengajar tentang doa itu dengan perumpamaan. Perumpamaan pertama kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di dalam cerita ini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang janda yang minta tolong kepada hakim. Dan diceritakan di dalam cerita ini bahwa hakim ini adalah hakim yang tidak takut kepada Tuhan. Kalau orang sudah tidak takut sama Tuhan, sama manusia pasti sudah nggak peduli gitu ya. Sebab itu tidak heran kalau janda ini tidak digubris. Mungkin hakim berkata, ini tidak dapat apa-apa ini ya. Jadi si hakim ini tidak peduli dengan janda ini, saudara. Walaupun janda ini minta pembelaan karena dia benar pastinya ya. Dia minta haknya dibela, tapi tidak dipedulikan oleh si hakim ini. Tetapi dicatat di situ bahwa janda ini seorang yang gigih. Sekali ditolak, dia datang lagi. 2 kali ditolak, dia tetap datang lagi. 3 kali dibilang gak ada, dia tetap menunggu. 4 kali ditolak, dia tunggu di kantornya. Dia tunggu di pengadilan. Dia tunggu di rumahnya. Terus berjalan sampai akhirnya hakim ini menyerah, saudara ya. Dia merasa terganggu, ya, terusik gitu ya. Dia pikir kalau terus-terusan gini, wah saya tidak bisa kerja ini gitu kira-kira. Akhirnya dia terima dan singkat cerita, janda ini akhirnya dibela oleh si hakim ini. Hakim ini akhirnya menolong dia. Nah di sini memang Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa kalau doa itu nggak boleh gampang putus asa, ya nggak boleh jemu gitu ya. Jadi ini perumpamaan pertama yang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita tentang doa. Hakim yang lalim, janda yang membutuhkan. Tentu janda ini bisa kita terapkan dengan diri kita. Nah, saudara, nanti kita akan lihat, kita akan simpulkan. Saya beralih kepada perumpamaan yang kedua. Itu tercatat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sebelum dari ayat ini Tuhan Yesus mengajar tentang doa Bapa kami yang terkenal itu. Kemudian dia ikuti dengan perumpamaan ini. Tuhan Yesus berkata demikian, ada seorang yang kedatangan tamu. Dan orang ini kedatangan tamu di waktu malam dan dia tidak punya sesuatu untuk disuguhkan kepada tamu ini. Nah, mungkin di sini kita sedikit kurang mengerti gitu ya. Karena sekarang masyarakat ini kan sudah berubah. Masyarakat kita ini masyarakat perkotaan, masyarakat yang sudah individualismenya tinggi. Sehingga kita tidak bisa menangkap sepenuhnya arti daripada perumpamaan ini. Sebab kalau zaman sekarang, untung-untung dibukakan pintu gitu ya tamunya ya. Untung-untung dikasih minum gitu ya. Tapi pada zaman itu, zaman masyarakat pertanian, agrikultural, masyarakat pedesaan, itu memberi makan tamu itu sesuatu yang sangat penting dan sangat harus, wajib. So itu tidak heran orang ini ketika dia menjumpai dapurnya kosong, tidak ada apa-apa, dia bingung. Waduh, ya apa ini? Nggak ada yang disuguhkan gitu ya. Tiba-tiba dia ingat, oh iya, saya punya sahabat. Kebetulan tinggalnya tidak jauh dari rumahnya. Maka cepat-cepat lari ke sahabatnya itu. Lalu dia ketok pintu dan waktu itu sudah tengah malam. Dok, 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 dok. Nggak ada jawaban. Oh mungkin tidur. Dia lebih keras lagi. Dok, 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 brok, brok, brok. Akhirnya dia dengar suara dari dalam. Siapa itu? Ini aku sahabatmu. Tolong buka pintu. Sudah malam, aku sudah tidur. Tolonglah, tolong. Tidak peduli, sudah kepepet. Dan memang Alkitab mencatat, orang ini nggak tahu malu gitu ya. Karena dia terus begitu, ya sudah nggak tahu malu. Ya akhirnya sahabatnya ini yang tadinya sudah tidur ini akhirnya terpaksa membuka pintu.
kamu ini minta apa sih? Kamu udah lihat ini sejam berapa ini? Masa nggak bisa ditunda besok? Aduh tolong. Aku ini butuh. Butuh apa? Roti. Oh ya, ini. Kira-kira gitu ya. Wah, dia sudah dapat roti, dia suguhkan ke tamu itu dah. Singkat cerita, dia mendapat pertolongan. Walaupun dia harus setengah memaksa, setengah tebal muka gitu kira-kira ya. Tidak tahu malu dikatakan oleh Alkitab. Nah ini Tuhan Yesus mengajar kita, kalau doa itu kayak gitu kira-kira ya. Tidak usah malu gitu sama Tuhan. Perumpamaan yang ketiga, masih pada pasal yang sama. Perumpamaan ini memang bukan berupa cerita, tapi berupa satu pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Tuhan Yesus ngomong, ini masih berkaitan dengan cerita tadi. Lalu Tuhan Yesus ngomong gini, orang berdoa itu kayak kita minta sama Bapak. Kalau seorang anak minta sama Bapak, dia minta ikan, masa Bapak itu mau ngasih ular? Kalau dia minta telur, masa Bapak itu mau kasih kalajengking? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini berupa pertanyaan. Pertanyaan ini namanya pertanyaan yang retorik. Artinya pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena jawabannya pasti kita sudah tahu. Nggak ada Bapak yang demikian, bukan? Lalu Tuhan Yesus kata, kalau kamu yang jahat saja, kamu tahu memberi yang baik, apalagi Bapakmu yang di sorga. Nah inilah 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang doa. Nah sekarang kita mau coba menyimpulkan. Tentu pelajaran-pelajaran yang sudah tercatat di situ tentu sudah jelas. Tapi saya akan melihat ada beberapa hal yang inti sebenarnya. Apa sebenarnya yang Tuhan Yesus mau sampaikan lewat perumpamaan ini? Pelajaran apa tentang doa yang terselubung di dalamnya? Ada 3 pelajaran tentang doa yang perlu kita pahami. Di samping pelajaran-pelajaran yang sudah jelas tadi. Misalnya doa tidak boleh jemu-jemu, nggak boleh malu dan sebagainya itu ya. Pelajaran pertama yang saya bisa sampaikan, kalau kita berdoa, yang pertama yang perlu kita mengerti atau kita sadari, yaitu kita harus tahu kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa, kita minta. Kita harus tahu Allah ini, Tuhan yang kepadanya kita berdoa ini Tuhan ini sebenarnya Tuhan yang bagaimana? Saya bisa katakan bahwa 3 perumpamaan ini memberi satu pesan kepada kita, pesan yang sama yang Tuhan sampaikan, bahwa Allah kita itu bukan seperti itu. Allah itu jauh lebih dari apa yang perumpamaan tadi katakan. Bukan seperti hakim itu, sahabat itu, bapak itu. Jadi sebenarnya perumpamaan ini cuma Tuhan pakai untuk memberikan gambaran yang kontradiksi dari apa keadaan Allah ini. Konsep kita ini kan kadang-kadang salah tentang Allah. Sehingga kita berdoa itu kayak orang itu makso gitu ya. Kayak soal Allah itu kalau kita tidak gedok-gedok pintu kira-kira nggak dengar gitu ya kira-kira ya. Atau kalau Allah itu kalau kita tidak seperti janda itu ngeriwui nggak dijawab. Karena konsep kita masih belum terlalu jelas tentang Allah. Sebab itu kita pertama-tama mempelajari di sini Allah kita ini Allah yang bagaimana sih? Tuhan Yesus berkata lewat perumpamaan ini bahwa Allah itu yang kepadanya kita berdoa itu bukan Allah seperti yang aku ceritakan tadi. Jadi kalau gitu Allah itu Allah yang bagaimana? Coba kita lihat satu persatu apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Di dalam perumpamaan pertama kita melihat ada hakim yang lalim. Ini gambaran dari konsep manusia tentang Allah. Seringkali kita menggambarkan Allah itu seperti hakim ya. Yang tiap hari cuma ngenteni kita kapan kamu berbuat salah. Kira-kira Allah itu seperti orang yang cuma lihat sambil bawa pecut. Hati-hati kalau kamu keliru. Keliru, tes. Aduh, seolah-olah kita ini hidup dalam ketakutan. Takut dihukum sama Tuhan. Itu hakim yang lalim. Dan Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini justru memberikan kepada kita gambaran bahwa Allah kita itu bukan hakim yang seperti itu. Allah itu pada hakikatnya adalah hakim yang adil dan penuh dengan belas kasihan. Amin. Dia tidak seperti hakim tadi yang kita harus gulung-kuming, jungkir balik, kita harus teriak-teriak baru didengar. Atau mungkin kita membawa persembahan korban uang segebok kira-kira baru diperhatikan. No, Tuhan berkata bukan itu Allahmu. Makanya Tuhan pakai perumpamaan itu dia berkata kalau seperti itu aja didengar apalagi kamu menghadapi Allah yang adalah hakim yang adil, yang selalu siap membela kita. Mari kita baca Mazmur 9 ayat 5. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta.
Bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Allah bukan seperti hakim yang diceritakan dalam perumpamaan itu. Dia memperhatikan orang-orang yang lemah. Janda itu gambaran dari orang-orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan untuk membela diri. Kaum marginal, kaum yang tersisih. Tapi Allah tidak membeda-bedakan. Karena dia adalah adil adanya. Ini yang perlu kita mengerti. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang saat ini tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Anda hanya datang, Tuhan bela perkaraku. Tuhan bela aku. Belalah hakku. Percayalah, Tuhan itu mendengar. Amin. Tuhan itu segera akan bertindak. Tidak perlu saudara seperti janda itu tadi. Harus ngeriwui, baru saudara akan didengar, tidak. Dia adalah hakim yang adil. Dia duduk di atas tahta. Dia siap membela kita. Membela perkaramu. Yang kedua, dari perumpamaan yang kedua tentang sahabat tadi, Tuhan Yesus mau memberitahu kepada kita bahwa Allah itu sahabat yang jauh lebih setia dari sahabat yang ada di dunia. Bersyukur orang tersebut punya sahabat, karena sahabat dia tidak sungkan. Tapi kita juga namanya orang pertama kali ditolong, kedua kali ditolong, ketiga kali ditolong, keempat kali kita sendiri yang sungkan minta tolong ya. Dan kita juga berpikir jangan-jangan nanti aku ditolak tambah aku sakit hati gitu ya. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah itu adalah sahabat yang terbaik. Yesus itu sahabatmu. Firman Tuhan berkata, tidak ada sahabat yang lebih besar kasihnya daripada orang yang mengorbankan nyawanya bagi temannya. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Bukti bahwa dia adalah the best friend bagi kita. Betapa kita mempunyai sahabat yang luar biasa di dalam Yesus. Dia sahabat yang selalu siap. Kita tidak perlu sungkan untuk merepotkan Tuhan. Kalau orang tadi dalam perumpamaan itu, dia saking kepepetnya, dia tebalkan mukanya, dia merepotkan sahabatnya. Tapi saya pikir dia juga kepeksa. Tapi kita yang mempunyai sahabat seperti Yesus, kita tidak perlu seperti orang tadi. Percayalah saudara-saudara, setiap saat Tuhan itu siap untuk menolong engkau. Haleluya. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, di waktu tengah malam sekalipun. Waktu tidak ada orang yang bisa engkau mintai tolong. Tuhan itu ada. Ada ayat lain berkata, penjagamu tidak pernah terlelap. Kalau kita melihat kepada Ulangan pasal 4 ayat 7, saudara akan melihat bahwa kenyataan ini sudah dipahami oleh Musa. Coba kita baca. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Musa, dia sudah mengenal Allah itu dengan begitu erat. Sehingga dia berkata waktu itu, Allah mana yang begitu dekat seperti Allah Yehova, Allahnya Ibrahim, Ishak dan Yakub ini. Tidak ada, bukan? Musa sudah mengalami bahwa Allah itu selalu ada pada saat dia memanggil, minta tolong kepada. Itu zaman Taurat loh saudara. Kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Apalagi kita yang hidup pada zaman ini. Yang punya Roh Kudus sebagai parakletos kita. Parakletos itu artinya orang yang ada di sisi kita. Yang siap untuk dipanggil. Yang kapanpun dipanggil dia ada. Itu parakletos. Yesus adalah sahabat yang paling setia. Saudara merasa kesepian tidak punya sahabat. Tidak perlu putus asa, saudara punya sahabat yang terbaik. Yesus Kristus namanya. Dia selalu ada. Dia selalu siap untuk menolong kita. Kapanpun kita memanggil dia. Ia ada. Amsal 17 ayat 17. Ada gambaran tentang sahabat di sini. Dan saya yakin ini adalah Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Haleluya. Ada orang berkata, sahabat itu baru nampak pada waktu kita punya masalah. Benar, ada pepatah bahasa Inggris berkata, a friend in need is a friend indeed. Sahabat yang bisa menolong kita waktu kita dalam susah itu benar-benar sahabat. Saudara tidak perlu kecewa kalau tidak punya sahabat semacam ini. Karena saudara punya sahabat yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus namanya. Haleluya. Dia selalu setia menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kapanpun kita panggil dia, dia ada. Betapa luar biasa. Dan ketiga, masih dalam konteks pengenalan akan Allah. Dari perumpamaan yang ketiga, sekali lagi Tuhan Yesus memberitahu kepada kita
bahwa Bapak itu adalah Bapak yang sangat baik. Tidak ada Bapak yang seperti ini. Bapak yang baik mungkin banyak, tapi Bapak yang sangat baik itu tidak ada. Karena Tuhan Yesus ngomong sendiri, kamu aja yang jahat aja. Tuhan Yesus kalau ngomong tidak tedeng aling-aling. Dia bilang kamu nih yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Kalau dibandingkan dengan manusia, betapa jauhnya kita ini. Hati Bapak dengan hati manusia. Sebaik-baiknya Bapak di dunia, tidak ada yang bisa melebihi Bapak di sorga. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, kamu tidak usah khawatir. Tidak mungkin Bapak itu akan memberi yang tidak baik kepadamu. 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kalau saudara punya bahasa Indonesia sehari-hari, Bapa yang penuh belas kasihan ini diterjemahkan Bapa yang sangat baik. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau sampaikan di sini, yang bisa kita simpulkan yaitu ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita harus tahu kita menghampiri siapa. Kita bukan menghampiri hakim yang lalim. Kita bukan menghampiri sahabat manusia yang bisa bosan kalau dimintai tolong terus-terusan. Kita juga bukan menghampiri Bapak yang kadang baik kadang enggak. Tapi kita menghampiri hakim yang adil dan penuh belas kasihan. Kita menghampiri sahabat yang setia setiap waktu. Kita menghampiri Bapak yang sangat baik. Yang kedua, pelajaran yang kedua, yaitu tentang sikap hati kita waktu kita berdoa. Ada satu pesan yang tertulis pada waktu saudara membaca di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-6. Cerita tentang sahabat tadi. Ada satu kalimat yang penting ketika orang itu minta tolong. Saudara perhatikan di situ. Dia berkata, aku tidak punya apa-apa. Tolong. Sebenarnya kalau mungkin janda itu ada kalimat di situ, mungkin dia juga akan ngomong nada yang sama. Aku nggak punya pembela, Bapak, tolong. Apa yang bisa kita pelajari di sini, yaitu bagaimana kita harus bersikap pada waktu kita berdoa. Yaitu kita sungguh-sungguh butuh pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa kalau Tuhan tidak tolong kita. Harus kita akui bahwa bagi kita doa itu cuma sekedar alternatif. Dari sekian banyak cara, ya doa salah satunya. Kalau doa nggak berhasil, masih ada cara kedua, masih ada cara ketiga, cara keempat. Ini cuma salah satu kewajiban. Nah, hati yang seperti itu, kayaknya Tuhan nggak bisa merespon. Tuhan akan merespon kalau kita datang seperti sahabat ini, kita tidak punya apa-apa. Kita mendesak Tuhan tolong. Tuhan, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. I have nothing. I cannot do anything. Saya tidak bisa berbuat sesuatu. Saya tidak punya apa-apa. Dan doa yang demikian pasti sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Kata sungguh-sungguh ini artinya dalam. Salah satunya saya percaya itu didorong oleh satu kebutuhan yang sudah tidak bisa lagi ditolong oleh siapapun juga. Di situ doa kita akan naik dari dalam hati kita dengan hati yang hancur mungkin. Dengan satu teriakan mungkin. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya Engkau yang dapat menolong. Maka doa yang demikian besar kuasanya. Saya contohkan itu dengan doa Hana dan doa Hizkia. Sudah tahu bukan ceritanya tentang Hana? Yang sudah kepepet, dia merasa terhina, dia merasa tersakiti sedemikian rupa. Sehingga dia satu saat dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia datang ke bait Allah, dia cuma nangis, dan nangis. Sampai Imam Eli ngomong, mabuk orang ini. Tapi itulah Hana, dia dengan hati yang hancur, dia berteriak kepada Allah dari dasar hatinya. Dan didengar oleh Tuhan. Demikian juga dengan Raja Hizkia. Waktu dia diberitahu kamu akan mati Hizkia, pamit toh, tidak lama lagi kamu mati. Dia sangat sedih. Begitu Nabi Yesaya keluar dari kamarnya, dia berteriak sambil menghadap ke tembok. Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, mosok Tuhan cuma begini saja hidupku. Masa Tuhan kau tidak berkemurahan? Dan luar biasa saudara. Tuhan itu merespon dengan luar biasa. Yesaya belum keluar dari lingkungan istana. Tuhan sudah ngomong, balik Yesaya, beritahu Hizkia, aku perpanjang umurnya 15 tahun lagi.
Luar biasa. Inilah kuasa doa itu. Yang keluar dari hati yang aku tidak punya apa-apa, Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan hatinya akan disentuh oleh doa itu. Dan dia akan bekerja dalam hidup kita. Dan pelajaran ketiga, sebelum kita melihat ini, mari kita lihat dulu Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Sebenarnya kalimat ini cukup sampai di sini, bukan? Apalagi Bapakmu yang di surga, titik, sudah, lengkap. Tapi aneh, Tuhan Yesus masih ngomong sekalimat lagi. Dia berkata, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Muncul Roh Kudus. Sebenarnya kalau saudara coba gandengan dengan yang di atas, itu nggak ada korelasinya. Nggak ada di atas itu bicara tentang Roh Kudus dan sebagainya. Tapi tiba-tiba di sini Tuhan Yesus memunculkan, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu kenapa kok muncul di sini? Ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan, yaitu sebenarnya isi hati Tuhan dalam doa itu apa? Kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Pasti. Kita sudah lihat tadi Tuhan kita itu hakim yang adil, dia adalah sahabat yang setia, dia adalah Bapa yang sangat baik. Dengan berbekal pengertian ini, sudah tidak perlu ragu lagi, Tuhan itu mendengar dan menjawab doamu. Tapi ada satu yang ingin Tuhan sampaikan di sini, yaitu apa sebenarnya kerinduan hatinya yang terutama. Bukan cuma sekedar menjawab doa. Banyak orang datang kepada Tuhan berdoa, dia cuma sekedar menunggu atau minta doanya dijawab. Begitu doanya dijawab, puji Tuhan, selesailah sudah. Nanti lain kali kalau perlu lagi ya Tuhan, aku datang lagi ya, bye-bye. Itu justru yang Tuhan tidak inginkan. Sebenarnya Tuhan itu apa yang dia inginkan dari kita? Bukan cuma sekedar seperti supermarket, kita datang beli, dapat pulang, sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Nanti kalau perlu lagi saya akan ke situ. Tuhan itu seperti tambal butuh, bukan itu. Lebih dari sekedar menjawab doa kita, Tuhan itu merindukan ada persekutuan dengan anak-anaknya. Sebab itu Tuhan bicara tentang Roh Kudus. Karena kalau bicara persekutuan, bicara tentang keintiman, bicara tentang relationship kita dengan Allah kita, hanya satu agen, satu agent, satu pribadi yang bisa menolong kita adalah Roh Kudus. Jadi Tuhan ngomong Roh Kudus itu tidak salah, justru itu inti. Jadi Roh Kudus itu bukan lebih dari sekedar jawaban doa yang saudara rindukan. Tuhan menginginkan kita itu punya persekutuan dengan Dia. Saya boleh berikan satu ilustrasi gampang gini. Kadang-kadang manusia itu kalau tidak ada kebutuhan, tidak cari Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan pepet kita, saya pakai istilah pepet, atau izinkan kita sampai kita punya satu kebutuhan, supaya kita ini bisa mendekat kepadanya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak ingin sekedar kita cuma melihat kepada kebutuhan itu, sehingga ketika kita sudah dijawab, kita terus lupa lagi sama Dia. Tapi sebenarnya Tuhan ingin kita mendekat terus. Ada keintiman, ada persekutuan yang erat. Kita mengalami Tuhan itu begitu baik. Kita butuh Tuhan lebih dari kita butuh doa kita dijawab. Amin. Doa dijawab itu memang butuh, perlu. Tapi lebih dari itu, kita butuh Dia sebagai teman kita yang sejati. Sebagai Bapa yang selalu menyertai kita. Inilah perlunya mengapa kita perlu Roh Kudus. Mengapa Tuhan bicara tentang Roh Kudus. Bahkan kalau kita mau melihat kepada firman Tuhan, seringkali kita ini bahkan tidak tahu gimana sih harus berdoa itu. Firman Tuhan berkata, seringkali kita tidak tahu gimana berdoa. Tapi Roh Kudus mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus itu mengambil alih. Kadang-kadang mentok, sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi. Mau ngomong apa? Semua Tuhan sudah tahu. Kita tidak bisa lagi ngomong. Tapi saudara, disitulah kalau kita menyerah kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan doa semacam itu mandi benar-benar. Karena itu doa dari Allah dan kepada Allah. Dan itulah sebenarnya hakikat doa. Hakikat doa bukan kita sebenarnya, tapi Allah. Allah berdoa untuk kita. Maka kita akan lebih lagi mengalami kedalaman doa itu. Mari kita mau alami itu dalam hidup kita.
Ya, kita mau terus bertumbuh. Tidak sekedar kita mengenal Tuhan sebagai penjawab kebutuhan saja. Ketika kita butuh, kita doa, Tuhan jawab. Nanti kita butuh lagi, kita doa, Tuhan jawab. Itu pengenalan yang sangat terbatas. Kalau kita cuma mengenal Tuhan sebagai penjawab kebutuhan, tapi Tuhan itu adalah teman yang terbaik. Dia rindu persekutuan kita dengan Dia. Di mana ada persekutuan, makanya ada berkata, kalau kamu ada di dalam aku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerima. Yohanes 15. Itu persekutuan. Aku di dalam kamu di dalam aku. Minta apa saja. Luar biasa bukan? Janji Tuhan ini. Persekutuan itu sendiri menjadi jaminan kita dipenuhi oleh Tuhan dalam segala kebutuhan kita. Dan saya akan tutup dengan satu kesimpulan demikian. Tuhan lebih ingin menjawab doa kita. Perhatikan. Lebih ingin menjawab doa kita daripada keinginan kita untuk mendapat jawaban. Kadang-kadang kita berdoa seperti Tuhan itu kayak angel, alot gitu ya. Kalau kita tidak minta-minta, Tuhan tidak dengar kira-kira konsep kita demikian. No, Tuhan itu lebih ingin menjawab doa kita daripada keinginan kita. Ingat, Bapak yang baik itu, anak tidak usah minta. Begitu lihat anak ada kebutuhan, langsung disiapkan. Itu Bapak. Namun yang paling Tuhan rindukan dari kita ialah persekutuan, relationship. Itu yang Tuhan rindukan. Oleh sebab itu, mari kita kembali memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan lewat Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.